Peter, aku masih ada urusan. Aku harus pergi. Ronald, kenapa kau buru-buru? Hahaha, aku sudah tua. Aku suka kelelahan jika terus berjalan. Lagi pula, ada yang menungguku di luar. Karena kakek Ronald dari keluarga Neil terbilang keluarga yang dihormati. Dia pun diantar keluar oleh Pak Peter dan Nona Yuli. Peter, kau beruntung. Cucu perempuanmu cantik dan pengertian. Tidak seperti cucu perempuanku yang selalu bertengkar hingga membuatku khawatir. Hehehe, aku tersanjung Pak Ronald. Bukan hanya kakek Ronald, Pak Peter atau kakeknya sendiri pun sangat beruntung memiliki cucu seperti Yuli. Dia murah hati, cantik, sopan dan pintar. Dia selalu dimanja oleh Pak Peter. Yuli masih muda, dia pembisnis yang sangat lihai. Dengan bantuannya, bisnis perusahaan bisa berkembang pesat. Karena tadi kakek Ronald menyuruh Nona Katie menunggu di sini. Seketika Pak Ronald pun bingung, karena Nona Katie gak ada di tempat itu. Dan ternyata Nona Katie sudah berada di halaman rumah dengan Kak Ray. Maafkan aku, Katie. Aku juga tidak menyangka akan begini. Kak Ray, jangan dibahas lagi. Aku tidak menyalahkanmu. Ku antar ke dalam untuk beristirahat ya. Nggak perlu, kau sedang sibuk. Aku bisa pergi sendiri. Kau mau pergi sekarang? Iya, aku agak lelah. Aku mau pulang dan beristirahat. Kalau begitu aku akan mengantarkanmu. Tidak perlu, Kak Ray. Sudah ada yang menjemputku. Siapa? William? Ternyata kau di sini. Aku mencarimu dari tadi. Sejak kapan Ronald kenal dengan Katie? Pak Ronald, bukanlah orang sembarangan. Jika dia seperti itu kepada Katie, dia pasti mengenalnya. Siapa sebenarnya gadis ini? Bagaimana dia bisa ada hubungan dengan keluarga Niall? Sepertinya Pak Ronald memperlakukannya dengan baik. Kakek. Ayo kita mengobrol sambil jalan saja. Ronald, siapa dia? Dia adalah orang yang kuhormati. Seketika, Pak Peter dan Nona Yuli pun terheran-heran. Ternyata Nona Katie adalah orang yang dihormati oleh Pak Ronald. Namun Katie bingung. Kenapa dia bisa jadi orang yang dihormati kakek Ronald? Hehehe, maaf. Sebenarnya aku nggak enak badan beberapa waktu lalu. Syukurlah ada dia dan temannya. Ronald bilang dia nggak enak badan. Pasti kenyataannya sangat parah. Jangan-jangan pil yang tadi benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Ronald, siapa nama temanmu itu? Dia bermarga Yorda. Oh, ternyata gara-gara William. Yorda. Jangan-jangan yang dia maksud adalah William Yorda. Ronald, di mana dia sekarang? Bisa kau perkenalkan aku padanya? Hahaha, mungkin lain hari. Aku nggak tahu dia ada di mana sekarang. Nah ayo, kita bicarakan di dalam mobil saja. Kakek Ronald, silahkan duluan saja. Seseorang menjemputku. Nona Katie, bagaimana jika menunggu temanmu di dalam saja? Sangat tidak nyaman menunggunya di sini. Gak perlu. Aku menunggunya di sini saja. Kau tidak perlu mencemaskan aku. Tiba-tiba, penjaga kakek Ronald membisikkan sesuatu, dan itu membuat dia harus pergi duluan. Nona, aku ada urusan mendadak. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lain waktu. Baiklah, kakek Ronald, hati-hati di jalan. Kak Ray, aku harus pergi. Aku ingin mengembalikan ini. Kenapa kau ingin mengembalikannya? Ini adalah hadiah untukmu. Kak Ray, ini terlalu mahal. Aku nggak bisa menerimanya. Seharusnya nggak berakhir seperti ini. Bukan ini yang kuinginkan. Tiba-tiba William pun datang dengan menggunakan sepeda kesayangannya untuk menjemput Nona Katie. Namun nggak tahu kenapa Nona Katie seperti terlihat sedih setelah melihat William datang. Penjaga keluarga Orlando pun menghadang William dan menyuruh William untuk berhenti. Ternyata memang si bajingan itu. Apa dia memang menyembunyikan kemampuannya selama ini? Nona Katie pun menghampiri William. Ada apa? Kenapa kau menangis? Nggak apa-apa, mataku cuma kemasukan debu. Ray, apa yang kau lakukan padanya? Seketika, penjaga keluarga Orlando menghadang William. Namun William membentak penjaga itu untuk minggir dari hadapannya. Sudahlah, ayo kita pergi. William pun melirik Nona Katie. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi kita harus mendapatkan sesuatu dulu sebelum pergi. Selesai dari itu, William pun langsung membentak para penjaga untuk minggir. Namun mereka tidak gentar dengan perintah William. William pun hilang kesabaran.
dan langsung memberi mereka bubuk herbal yang seketika membuat mereka menjadi tak berdaya. Dan pengunjung pun heran, kenapa para penjaga dari pasukan khusus bisa tidak berdaya seperti itu. Pak Peter dan keluarga lain pun juga menyaksikannya. Aku tidak tahu tentang apa yang terjadi. Aku hanya tahu dia menangis. Dan itu karena kalian. Akan ada konsekuensinya. Aku nggak suka. Hari ini aku beritahu kepada semuanya. Di dunia ini, hanya aku yang boleh menindasnya. Kalau kalian mau menindasnya, kalian harus dapat dari persetujuanku dulu. Wah, agresif banget. Haha, Kau siapa? Apakah kau tahu kau ada di mana? Siapa diriku tidak penting. Aku hanya ingin mengambil sesuatu. Nah, aku ingin mengambil hadiah yang dia berikan kepada kalian. Kotak kecil itu? Kotak itu nggak ada dengan kami. Kakek nggak menerimanya. Berarti kalian menolaknya? Rendahan sekali jika kami sampai menerimanya. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Apa yang akan dipikirkan orang lain? Pasti mereka akan mengira keluarga Orlando hanya menerima hadiah mahal. Hahaha, cukup menarik. Sungguh menarik, gak masalah kalian menolaknya. Ya, bagaimanapun juga, kalian tidak pantas untuk mendapatkannya. Permisi, apakah ini Pak William? Perkenalkan, namaku Yuli Orlando. Wah, wajahnya cantik. Kalau aku bisa tidur dengannya semalaman, aku rela memperpendek umurku. Aku hanya ingin barangku kembali. Agresif sekali orang ini. Tapi aku tidak boleh marah di depan banyak tamu. Benda itu sudah tidak ada dengan kami. Pak Ronald sudah mengambilnya. Ronald, dia juga datang? Pada kondisi itu, Pak Peter pun melangkah pergi, mengingat identitas dan statusnya. Jika dia sampai berdebat dengan pemuda seperti William, pasti dia merasa malu. Lagi pula di situ sudah ada Yuli, dan dia yakin Yuli bisa mengatasinya. Ternyata memang dia yang dimaksud Pak Ronald. Pak William, bolehkah aku tahu kegunaan pil itu? Tidak ada gunanya, itu hanya sampah. Ayo Katie, kita pergi. Kau mau pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun? Beraninya kau memandang rendah keluarga Orlando. Terus kau mau penjelasan apa? Dasar aneh! Dasar otak sempit. Seketika perkataan itu membuat para penjaga murka. Dan ketika Willy mau pergi, adik dari Carey menyuruh para penjaga untuk menghentikan William. Namun Carey menghadang mereka dengan mengatakan, biarkan mereka pergi. Oke, aku mau tahu bagaimana kau mau menjelaskan kepada kakek. Pak William, ini kartu namaku. Lain kali, aku akan datang menemuimu untuk meminta maaf. Terima kasih, tapi aku nggak mau terlalu terlibat dengan bangsawan seperti kalian. Dan tiba-tiba salah satu keluarga memberitahu bahwasanya kakek Peter telah tertembak. Dan seketika, semua orang pun panik. Sialan, apa-apaan ini? Kenapa selalu saja ada masalah? Pihak rumah sakit dan kepolisian pun langsung menghampiri kediaman keluarga Orlando. Hehehe, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Aku sadar setiap kali terjadi sesuatu pasti ada kau. Nona, apa kau pikir aku menginginkan hal ini? Aku juga nggak mau ini terjadi. Sudahlah kau jangan banyak bicara. Cepat sekarang kau buat pernyataan. Setelah pernyataannya selesai, aku boleh pergi, kan? Bukan kau pelakunya kan? Jangan bicara omong kosong. Jika kau makan sesuatu yang salah, kau bisa memuntahkannya. Tapi kalau kau mengatakan hal yang salah, kau tidak bisa menariknya lagi. Lihatlah, kau kelihatan gugup sekali. Terus apa yang kau lakukan di sini? Datang untuk menjemput Yang Mulia Ratuku. Setelah itu, William pun mengisi data pernyataan. Kau sudah lama tidak menjenguk ibuku. Aku khawatir padanya. Tenang saja. Semua sudah kuatur. Semua pasti akan baik-baik saja. Enggak, aku ingin kau memeriksanya. Belakangan ini aku benar-benar sangat khawatir padanya. Baiklah, 2 hari lagi aku akan memeriksanya. Oh iya, kapan aku boleh pergi dari sini? Tunggulah sebentar lagi. Tidak beberapa lama Nona Sarah pun membolehkan mereka untuk pergi. Di perjalanan pulang, Nona Ketty pun melamun seperti ada yang dipikirkannya. Apa yang kau pikirkan? Suasana hatimu masih buruk ya? Terima kasih, William. Hah, terima kasih apa? Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, jadilah orang yang baik dan lakukan apa yang aku katakan, oke? Enggak, kau itu peliharaanku. Cuma aku yang boleh menyuruhmu. Kenapa kini kau yang mau mengaturku? Dan tiba-tiba, ada mobil janda yang melaju kencang dan berhenti pas di depan William. Dan ternyata itu adalah Nona Yuli. Pak William, aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi barusan. Kamilah yang kurang pengetahuan. Aku yakin Pak William mau memaafkan dan membantu menyelamatkan kakekku. Keluarga Orlando cukup kaya untuk mencari dokter yang hebat dan bisa merawat Pak Peter.
Maaf, aku nggak bisa membantu. Keluarga Orlanda akan berhutang budi padamu jika kau bisa menyembuhkan kakekku. Sejujurnya aku nggak suka keluarga Orlanda. Lagi pula, keluarga Orlanda sudah melewatkan kesempatannya. Maaf, sebaiknya kau cari orang lain untuk menyelamatkan Pak Peter. Aku nggak punya kuasa tentang hal ini. Maksudmu, pil itu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku? Bisakah kau jual kepadaku? Ini bukan tentang uang, aku orangnya pemilih. Terserah aku mau memutuskan siapa pasienku. Aku nggak mau buang-buang waktu untuk orang yang nggak aku sukai. Selamat tinggal. Sepertinya William sangat membenci keluarga Orlanda. Tiba-tiba ada yang menelpon Nona Yuli dan ternyata itu adalah keluarganya yang di rumah sakit. Mereka pun mengabarkan bahwa pelurunya sudah berhasil dikeluarkan. Dan Sin pun berpindah ke dalam rumah sakit. Terlihatlah keluarga Orlanda yang sedang berkumpul. Kami sudah berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh pasien. Tapi, peluru mengenai arteri kiri dan merusak sistem syaraf. Dalam kasus terburuk, pasien mengalami kondisi vegetatif. Kalian harus menguatkan mental. Dokter, berapapun biayanya, kau harus menyelamatkan ayah kami. Aku tahu apa perasaan kalian, tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Bentuk tim ahli segera mungkin supaya peluangnya bisa lebih besar. Berhubung di sini nggak ada jalan keluar. Kita harus cari pakar lain. Ayah, sepertinya kita perlu bicara kepada kakek Ronald supaya bisa memberikan pil itu kepada kita. Yuli, kau percaya dengan efek obat itu? Setidaknya ada kesempatan. Yuli, benar, setidaknya kita punya kesempatan. Selain itu, aku rasa kakek Ronald tidak mungkin berbohong. Kau benar, tapi bagaimana kita berbicara dengan kakek Ronald jika kita nggak punya nomor teleponnya? Kita bisa mencari William untuk membantu kita. Percuma. Sebelumnya aku sudah bicara dengan William, tapi dia menolaknya. Kenapa? Kan kita bisa memberikannya uang. William sudah membenci keluarga Orlanda. Mereka pun terdiam. Seharusnya kita nggak boleh menyinggung William. Dan terlihatlah Kak Ray yang sedang memikirkan sesuatu. Jangan-jangan William menyembunyikan sesuatu. Sin pun berpindah di pelabuhan di desa nelayan. Ya, nampaknya William sudah pergi ke desa nelayan dengan Nona Keti. Wah, indahnya. Kau pernah tinggal di desa nelayan ini berapa lama? Ya lumayan lah, disinilah aku diselamatkan. Andaikan William yang asli nggak dibunuh oleh Fenley, aku pasti sudah menjadi hantu. Jadi pada dasarnya, aku harus berterima kasih padanya. Nona Keti pun bertanya pada William, apa saja yang dilakukannya selama di desa nelayan, dan William pun dengan bercanda menjawab, dia sering bertemu wanita parubaya. Kalau lagi senggang, biasanya aku sering menggoda mereka. Pria sepertimu menggoda wanita parubaya, hahaha. Tiba-tiba ada yang berteriak memanggil guru, dan ternyata itu adalah Hasan. Karena Hasan sangat merindukan William, dia pun melompat untuk memeluk William. Namun William tidak suka. Dan William pun langsung menerjang si Hasan. Dan Nona Keti pun bingung, kenapa William dipanggil guru. Dan ternyata Hasan datang dengan kakek Samir. William, ternyata kau sungguh datang. Pak Samir, lama kita tidak berjumpa. Pak Samir, aku perkenalkan kau padanya. Namanya Kitty Carcel. Dia penanggung makanku. Kemarin kau bilang aku ratumu. Sekarang kau bilang aku penanggung makanmu? Aduh, pelan-pelan. Kelihatannya mereka berdua sangat akrab. William, Wynonna gak kembali denganmu? Akhir-akhir ini dia sibuk dengan sekolahnya, jadi dia belum ada waktu untuk kemari. Dia menyuruhku untuk menyampaikan padamu, untuk berhenti memancing di laut. Dia nggak mau kau bekerja terlalu keras. Kelihatannya William masih peduli dengan Wynonna. William, apakah kau punya ide baru? Ya, tentu saja. Kedatanganku kali ini, untuk membuatmu menjadi orang terkaya di desa ini. Hari berikutnya pun tiba, dan terlihatlah sebuah eskapator yang sedang membuat tambak atau kolam. Ayo, letakkan air di dalam tambak ini. Mereka pun mengisikan air ke dalam tambak itu. William tidak mendapatkan sepeser uang pun hari ini, tapi dia menghabiskan lebih dari 40.000 rem hari ini. Hehehe, berapa banyak ikan yang harus ditangkap untuk balik modal? Guru, apakah kau sudah puas dengan pekerjaan orang yang kusuruh itu? Ya, sebagai gurumu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan menetapkan tujuan kecil untuk membantumu menghasilkan 1 juta rem tahun ini. Apa? 1 juta rem? Mereka berdua pun terlihat senang. Sedangkan Keti sedang sibuk memotret William.
Anak ini terlihat keren jika lagi serius. Hehehehe, aku harus banyak-banyak memotretnya. Hari pun sudah mulai petang, dan sepertinya tambak ikannya sudah selesai. Guru, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat peternakan lobster. Guru, lobster sangat sulit dipelihara. Beberapa orang di desa kami sudah pernah mencobanya, tapi semuanya gagal. Hanya karena orang lain gagal, bukan berarti aku akan gagal. Bener juga, guruku nggak pernah terkalahkan. William, kau yakin bisa melakukannya? Sebenarnya aku juga sangat puas dengan kehidupanku saat ini. Aku nggak perlu khawatir tentang biaya sekolah Winona. Dan aku juga punya uang simpanan. Sudah kubilang aku akan menjadikanmu orang terkaya di desa ini, dan aku akan melakukannya. Percayalah kepadaku. William pun mengeluarkan metode khusus, yaitu dengan menggunakan bubuk herbal. Dia pun menaburkan bubuk itu ke dalam tambak. Wah, kabut terbentuk di permukaan air. Apakah ini es kering? Bukan es kering nggak berwarna merah. Wah, guru kau memakai trik sulap lagi? Trik sulap? Ini namanya trik medis. Setelah ini, belilah lobster muda, dan taruhlah di kolam ini. Ingat, jangan beri mereka makan. Kau cukup menaburkan bubuk ini 3 hari sekali. Mereka akan tumbuh besar dalam 15 hari. Guru, apakah akan ada efek samping jika kita melihara lobster dengan seperti ini? Efek samping? Kau bercanda ya? Apa kau nggak tahu kalau ini dibuat oleh dokter suci? Bukan hanya nggak ada efek samping, tapi lobster ini akan lebih memiliki gizi yang tinggi. Oh sudahlah, engkau pergi beli lobster muda sekarang. Dan kau harus ingat, kau harus menjaga di tepi kolam selama 15 hari. Inilah yang akan membuatmu menghasilkan jutaan rem dalam sebulan. Guru, kau tenang saja. Aku akan melakukan perintahmu. Kakek, ini formula dari bubuk medis ini. Kau pastinya tahu kalau banyak orang yang akan iri kalau ini sampai terungkap. Tenang, aku akan membakarnya setelah menghafalnya. Seperti yang kulakukan terakhir kali. Kenapa dia bisa tahu segalanya? Makin lama dia makin misterius, tapi dia tetap tampan, apalagi saat dia memainkan trik medisnya. Hihihi, sudahlah aku mau memotretnya lagi. Aku baru saja pergi ke desa selama 2 hari, dan sudah ada lebih dari 20 pesan yang masuk. Halo Keti, ini Yuli. Apakah William bersamamu? Aku membutuhkan bantuannya untuk keadaan darurat. Tolong beritahu aku jika kau tahu sesuatu ya. Yuli punya nomor teleponmu? Bukan hanya Yuli, Ray, dan seluruh keluarga Orlando sedang mencarimu. Mereka ingin aku menyelamatkan nyawa Pak Peter. Sudahlah, biarkan saja mereka. Selama beberapa hari berikutnya, untuk melindungi lobster, William membeli peralatan CCTV dan dia memasangnya. Bahkan dia juga memasang alarm. Hampir 200 juta rem uang yang dihabiskan. Yah, tentu saja. Semua uang itu dari Nona Katie. Sementara William sibuk di desa nelayan, sedangkan keluarga Orlando sedang kelabakan, dan mereka akhirnya menemukan kakek Ronald. Namun mereka tidak mendapatkan pil itu. Kalian mau menggunakan pil itu untuk menyelamatkan nyawa Pak Peter? Kalian seharusnya datang lebih awal. Aku sudah memberikannya kepada seorang teman. Baiklah, segini dulu untuk Dewa Obat, part 20-nya. Semoga kisah ini dapat menghibur kalian semua. Jika kamu suka dengan kisah ini, yuk like dan keluarkan komentar terbaik kalian. Dan untuk yang belum subscribe, yuk segera tekan tombol subscribe-nya. Ya sudah, segitu dulu dari saya. See you next time.